Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita mengawali atau meneruskan dari pengajian kita yang dilaksanakan selama malam-malam di bulan suci Ramadan kemarin. Kitab Al-Hikam halaman 63 garis paling bawah. Mohon maaf ada kendala teknis tadi ya, terlambat sampai 8 menit. Baik, tidak panjang mukadimah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan adalah sesuatu yang disertai dengan perbuatan, dengan action, ya. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau harapan tidak disertai dengan action, dengan perbuatan, dengan pekerjaan, maka itu namanya hayalan. Ar-raja maqamun syarifun min maqamatil yaqin. Raja itu termasuk maqam yang sangat mulia bagi setiap hamba Allah, dan dia termasuk maqam dari maqam yakin. Jadi ada harapan, ada roja, itu pertanda dia punya keyakinan, optimisme. Wa huwa yab'asu 'alal ijtihadi fil a'mal. Karena adanya roja, harapan, optimisme, keyakinan akan mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam beraktivitas, dalam beramal, ya. Tidak malas-malesan, tidak putus asa dan sebagainya. Kama dzakarnahu fil huzni, sebagaimana sedikit penjelasannya sudah diulas dalam keterangan tentang al-huzni. Kenapa demikian? Li'anna man raja syai'an talabahu wa man khafa min syai'in haraba minhu. Karena setiap orang yang mengharapkan sesuatu pasti akan mencarinya. Mencari itu adalah aktivitas fisik, action, ya. Begitu. Sebagaimana juga orang yang takut dari sesuatu, maka dia akan lari, menjauh dari sesuatu tersebut. Maka kalau ada harapan terhadap sesuatu, tapi kemudian tidak mencarinya,
garis bawahi, itu adalah hayalan. Atau kalau dia takut dengan sesuatu tapi tidak menghindar darinya, maka itu bukan takut, ya. Tidak bisa disebut takut. Nah, wa amar roja'ul kadhibu, kembali lagi kepada pembahasan tentang roja. Wa amar roja'ul kadhib alladhi yuftiru sahibahu anil amali wa yujri'uhu alal ma'asi wad dunub, walaysa hadha biroja'in indal ulama, walakinahu umniyatun wa ightirarun billahi ta'ala. Adapun harapan yang dusta, keinginan yang palsu, yang menyebabkan seseorang menjadi lemah dari beramal, bahkan sebaliknya jadi antusias terhadap perbuatan maksiat dan dosa, maka yang demikian itu tidaklah disebut roja menurut para ulama. Akan tetapi yang demikian itu adalah umniyatun, hayalan, waqtirarun billahi ta'ala, dan menipu, ya, penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan menipu Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Dia menipu dirinya sendiri, karena Allah mustahil ditipu oleh hambanya. Dan Allah tidak menipu hamba. Tetapi dijelaskan bahwa sikap seperti itu, pemirsa rahimakumullah, adalah bentuk penipuan seseorang terhadap dirinya. Jadi kalau begitu lebih apa ya, sama buruknya dengan menipu orang lain. Nah, bahkan logikanya bisa begini pemirsa, kalau dengan diri sendiri saja menipu, apalagi terhadap orang lain. Masya Allah. Wa qad dhammallahu qauman dhannu misla hadza wa asarru ala hubbid dunya wa ridha biha wa tamannaw al-maghfirata ala dhalik wa sammahum khalfan wal khalfu ar-radi minan nas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat buruk terhadap kaum yang seperti ini, ya, yang menyangka adanya kesuksesan, adanya ampunan, adanya pahala, adanya surga, akan tetapi wa asarru ala hubbil dunya wa ridha biha, tapi hatinya condong cinta dunia, tidak cinta akhirat, ya, ridho dengan dunia. Bersamaan dengan itu wa tamannaul maghfirah ala dzalik, dalam kondisi seperti itu dia mengharap adanya ampunan, adanya pahala, adanya surga, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang seperti ini itu sebagai al-khalaf. Al-khalaf itu artinya apa? Ar-rodi, manusia rendah, ya, manusia yang tidak berharga. Wa qala azza man qail wa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna 'arda hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Wallahu a'lam bishawab. Kata Allah, akan datang setelah mereka sekelompok manusia rendah, manusia hina yang tidak punya nilai di sisi Allah. Mereka mendapatkan ilmu, ya, Al-Quran dan isinya dalam hal ini, akan tetapi mereka gunakan itu untuk mengambil dunia
yang hina ini. Bersamaan dengan itu mereka berkata, sayughfaru lana, nanti kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi dengan ilmunya bukan untuk kemudian membuat dirinya semakin tunduk, patuh kepada Allah, makin condong kepada amal soleh, ya, sebagai bekal pasti yang berguna untuk akhirat. Selain itu juga dengan ilmunya bukan digunakan untuk menerangi orang, membimbing orang, ya, manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada justru sebaliknya, ilmu yang merupakan amanah pada dirinya dijadikan alat untuk mendapatkan dunia. Sudah begitu, kelakuan yang salah ini, kelakuan ini kan salah. Al-Quran, ilmu dibarter dengan keduniaan. Itu kan hina sekali, menyalahgunakan amanah. Tapi bersamaan dengan itu, dia optimis bahwa dia ada dalam ridha Allah, dia ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini, kata Allah, itu al-khalaf. Artinya mereka itu manusia rendah. Hampir senada ya dengan firman Allah di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inginkah aku kabarkan kepada kalian tentang siapa manusia-manusia yang amalnya itu tersesat, ya, nilainya rugi dalam pandangan Allah. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang tersesat memilih jalan, tetapi bersamaan dengan kesesatan jalan yang dia tempuh, dia mereka menyangka bahwa perjalanannya benar. Maka disinilah para ulama mengingatkan kepada kita bahwa benar itu jangan dengan persepsi, ya. Benar itu harus dengan tuntunan dan dalil. Salah juga begitu. Apa yang disebut benar? Benar adalah sesuatu yang memang diputuskan benar oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang disebut salah? Tentu kebalikannya. Apa-apa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dinyatakan salah. Meskipun, ya, kata Allah salah, meskipun seluruh penghuni bumi mengatakan benar, tetap itu salah. Apa yang diputuskan benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, meskipun misal dianggap salah, keliru oleh seluruh penduduk bumi, tetap perkara itu adalah benar. Nah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersandingnya dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau terkait dengan ayat ini adalah dengan seseorang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu itu tidak untuk diperjualbelikan demi mendapatkan dunia, tetapi ilmu dia amalkan untuk dirinya, diajarkan untuk orang lain dalam rangka apa? Menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain dari gelapnya kebodohan, ya, bodoh akidah, bodoh fikih, bodoh pemikiran, bodoh akhlak, bodoh muamalah, bodoh dan gelap dalam politik, bersiasat, bernegara dan sebagainya.
Pemirsa rahimakumullah, kembali ke kitab Al-Hikam. Qala Ma'ruf Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu, talabul jannati bila amalin danbun minal dzulubi. Mengharap dan mencari surga tetapi tidak disertai dengan amal soleh plus dengan tobat dari dosa-dosa dan khilaf, yang demikian itu adalah merupakan dosa. Ya, dosa. Kenapa demikian? Masa iya surga yang demikian mahal cukup hanya diangan-angan, dirindukan, didambakan, tapi tidak ditebus dengan kesungguh-sungguhan beramal? Kan nggak mungkin. Sementara kita melihat manusia di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, padahal dunia dibandingkan akhirat gak ada apa-apanya. Tapi meskipun demikian, mereka mengerahkan segala macam daya, segala kemampuan, segala potensi ya untuk mendapatkan dunia. Sementara untuk akhirat kok tidak. Kalau ada yang bersikap atau bertingkah seperti itu, pemirsa rahimakumullah, itu adalah perbuatan dosa. Wartijau syafaati bila sababin naun minal gurur. Sama seperti halnya juga seseorang yang mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak disertai dengan upaya. Apa upayanya? Tentu bersolawat kepada Rasul yang banyak, ya, agar tumbuh rasa cinta kepada beliau. Selanjutnya apa? Konsekuensi dari cinta kepada beliau tentu ujung-ujungnya adalah syiddatul mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadikan Rasul sebagai satu-satunya teladan, ya, pola contoh dalam kehidupan ini. Kalau ada orang mengharapkan syafaat Nabi, tetapi sholawatnya sedikit sekali, kemudian tidak ada cinta di dalam dirinya, akibatnya kemudian tidak ada tergerak keinginannya untuk mencontoh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah dosa. Ya, mempermainkan istilah syafaat. Ingatlah ya. Syafaat itu perkara yang sakral, pemirsa rahimakumullah. Di sini disebutkan naun minal gurur, ya, menipu diri dia. Dan dalam kaitannya dengan mencontoh Nabi, syiddatul mutabaah tadi, ya, tidak hanya mencontoh sholatnya, tidak hanya mencontoh puasanya, tetapi mencontoh pola pikirnya, ya, mencontoh semangatnya, mencontoh ibadahnya, mencontoh muamalahnya. Termasuk juga jangan dilupakan pemirsa, karena Rasul itu kan ya Nabi, ya Rasul, dan juga kepala negara, ya, mengurus rakyat, mensejahterakan rakyat, menghadirkan rahmat kedamaian kepada rakyat, ya, melindungi kaum lemah, gitu ya, mengingatkan, menegur, bahkan bisa bertindak kasar, gitu ya, untuk menghentikan kejahatan siapapun. Kan sebagai kepala negara punya otoritas itu harus dicontoh, harus dipraktekkan. Nggak boleh mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal tertentu, sementara dalam hal banyak yang tadi Al-Fakir sebutkan kok mengabaikan Rasulullah. Bersamaan dengan itu mengklaim bahwa aku merindukan syafaat, aku mendambakan syafaat. Tidak, pemirsa rahimakumullah, ya. Makanya dalam satu hadis Nabi bersabda, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku nanti akan masuk surga
kecuali orang yang tidak mau, kata Nabi. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasul, siapa yang enggak mau ke surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang mentaati aku, artinya mengikuti aku secara utuh ya, tidak parsial mencontoh akunya, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang melawan aku, mendurhakai aku, tidak menjadikan aku sebagai contoh, sebagai panutan dalam hidup dia, maka dia adalah orang yang tidak mau diajak masuk dalam surga. Masya Allah. Pemirsa rahimakumullah. Demikian juga di sini dikatakan oleh Syekh Imam Ma'ruf Al-Qurhi, wartija'u rahmati man la yuta jahlun wa humqun. Demikian juga mengharap rahmat dari zat yang maha kuasa tapi tidak ditaati. Mengharap rahmat Allah tetapi Allah tidak ditaati, maka ini adalah jahlun wa humqun, bodoh dan dungu. Maaf pemirsa rahimakumullah, humqun itu dungu bahasanya ya. 11-12 dengan gila ya. Katanya mengharap rahmat Allah tetapi Allah tidak ditaati, atau ditaati tapi parsial, separuh-separuh, dipilih mana yang cocok ditaati, yang manis-manis, yang tidak cocok berdasarkan selera nafsunya, pahit berdasarkan perasaan nafsunya, itu tidak ditaati. Maka harapan rahmat orang yang model begini itu dalam pandangan ulama udah suatu penampakan nyata bahwa dia adalah orang dungu. Mohon maaf nih ya, bahasanya begitu, orang bodoh misalnya. Allah Akbar. Mudah-mudahan bukan kita ya. Makanya kita sempatkan ngaji itu agar kita ini jadi orang-orang yang sehat ya, bukan sehat fisik saja pemirsa, tapi sehat iman, sehat rohani, sehat jasmani ya, sehat akal, sehat pikiran ya, itu ya, begitu pemirsa. Jangan sampai disebut apa? Sebagai jahlun wa humqun. Sama dengan orang yang pengennya negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Negeri yang indah, subur, makmur. Wa rabbun ghafur, dinaungi dengan ampunan Allah, Tuhan semesta alam. Tapi hukum yang dipakainya bukan syariat Allah, malah membuang syariat Allah, menggantinya dengan hukum manusia akalnya yang syarat dengan kebodohan, syarat dengan dosa, syarat dengan keterbatasan, kelemahan. Hukum Allah yang sempurna dibuang, yang ini dipakai. Dan begitu ngomong dia, negeri ini semoga menjadi negeri yang baldatun thayyibah, ya, subur makmur, jinawi bahasanya begitu. Wa rabbun ghafur, dinaungi dengan ampunan Allah. Itu adalah jahlun wa humqun. Yang ngomong begitu tuh bodoh dan maaf, humqun, dungu. Pemirsa rahimakumullah, Masya Allah, 11-12 gila. Gitu. Mestinya gimana? Kalau negeri ini ingin subur, makmur, jinawi, ya, tentram, sejahtera, aman, adil, kemudian dipenuhi dengan ridhonya Allah, dengan ampunan Allah, maka terapkan dong aturan hukum dari Allah yang punya bumi ini. Ini Allah yang punya bumi ini, Allah yang punya negeri ini.
Tapi manusia songong ya, diusir tuh hukum Allah, digantinya dengan hukum dia. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Mustahil ya, mustahil demikian. Baik, kemudian pemirsa rahimakumullah, wa qala Ma'ruf al-Qurhi aidan radhiyallahu anhu, raja'uka rahmah mimman la tuti'u khudlanun wa khumqud. Ini ada istilah lain lagi nih dari beliau sama, ketika kamu mengharap rahmat ya dari Allah sementara kamu tidak mentaatinya, khudlanun wa khumqud. Itu artinya apa? Kamu sedang menghinakan dirimu sendiri dan sedang menampakkan betapa dungunya kamu, betapa gilanya kamu, betapa bodohnya kamu. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa rahimakumullah, wa'lam annahu laisa fi af'alil haqq subhanahu wa ta'ala ma yujibu an yu'ammana iqabuh, innama fi af'alih ma yamna'u al-ya'sa min rahmatihi. Ketahuilah bahwa di dalam hukum Allah ya, di dalam syariat Allah itu tidak ada ajaran di mana memberitahukan kepada manusia begini, tenang, kamu gak usah takut dengan siksa Allah. Gak ada ajaran begitu. Yang ada adalah ajaran begini, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu harus rajin ibadah, itu nomor satu kan. Suatu saat kamu tergelincir berbuat dosa, berbuat salah, kamu jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Yang ada kalimatnya begitu pemirsa. Bukan begini kalimatnya, kamu taat ya yang rajin, ibadah yang banyak begitu. Suatu saat kamu berbuat dosa, tenang, gak usah takut dengan siksa Allah. Bukan begitu. Jadi sekali lagi Kitab Al-Hikam malam ini memberitahu kepada kita ya, Syekh Ibnu Athaillah memberitahukan kepada kita agar kita nggak gagal paham nih, nggak salah paham. Tidak ada syariat Allah, syariat Islam ya, yang mengajarkan kepada manusia agar manusia merasa aman dengan siksa Allah. Nggak ada. Jadi kita tuh harus selalu diajarkan takut dengan siksa Allah, waspada dengan siksa Allah, selalu ibarat di pada diri kita ini ada sinyal ya gitu ya, ada alarm, harus senantiasa aktif. Apa aja nih hal-hal yang bisa membuat murka Allah, hal yang akan membuat Allah murka kemudian menyiksa, langsung nyala, jauhin itu. Tentunya yang demikian itu adalah berbagai macam kesyirikan, kekufuran, kemungkaran ya. Baik kemungkaran yang sifatnya kultural, apalagi kemungkaran yang sifatnya struktural, sistem, dijauhin itu. Yang ada sekali lagi di dalam Islam adalah pendidikan dari Allah, pelajaran dari Allah, mengingatkan kepada manusia, betapapun kalian punya dosa banyak, asal kamu sungguh-sungguh bertobat, jangan putus asa, Allah pasti mengampuni kamu. Yang ada begitu pemirsa ya, jangan dibolak-balik, jangan dibolak-balik. Alih-alih tidak putus asa dengan rahmat dan ampunan Allah, justru yang terjadi adalah sikap menyepelekan. Tenang, katanya gitu. Dosa ini tenang, korupsi ini tenang, ya, dolim ini tenang,
nipu ini tenang, nanti tobat gampang, nggak usah takut kayak gitu. Masya Allah. Nah sekarang ini kita bisa melihat orang memperagakan pola hidup seperti itu pemirsa. Saya kaget lah pemirsa. Tadi siang baca apa pernyataan ya dari Pak Rijal Ramli terkait dengan dibatalkannya para jamaah haji dari Indonesia tahun ini. Itu uang haji itu ada 120 triliun pemirsa. Kan ada beberapa pejabat yang bilang tidak secuil pun duit haji itu dipakai infrastruktur, tidak secuil pun duit haji itu dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Bahkan ada juga yang bilang duit jamaah haji itu aman, kayak begitu ya. Banyak kan orang yang gitu. Nah tadi siang saya baca pernyataan Pak Rijal Ramli. Setelah dilacak, ditelusuri, ternyata dari 120 triliun uang jamaah haji itu tinggal tersisa 18 miliar. Nah ini yang melakukan ini siapa? Tadi ini modelnya. Orang-orang yang menggampangkan, tenang, gak usah takut gitu. Ya gampang. Salah pemirsa. Yang kayak begitu tuh masya Allah, jahlun wa khudlanun wa khumkun, itu adalah bukti betapa bodohnya orang itu, betapa hinanya orang itu, betapa dunguknya orang itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang ada di dalam Islam adalah ajaran agar siapapun kita tidak boleh merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qalu man za'ama anna ar-raja'a ma'al israri sahihun falyaz'am anna talaba ridhi fil qabri wa qadhan nari fil bahri sahihun. Para ulama mengatakan untuk perbandingan, kalau ada orang menyangka ya bahwa berharap ridho, rahmat ya, ampunan dari Allah, tapi tidak henti-hentinya dia malas, tidak henti-hentinya dia justru malah berbuat dosa dan maksiat, dan yang demikian dianggap sah, maka silahkan perbandingkan apa bedanya dengan orang yang ceritanya dia mau dagang, bisnis ya, menjual barang, nyari untung, tapi di dalam liang lahat, di dalam kuburan begitu. Atau ingin menyalakan api, tapi di dasar lautan. Apa mungkin yang demikian itu? Tidak, pemirsa. Coba deh buktiin, bikin liang lahat, kemudian jualan di situ, mau kuliner ya atau apa, makanan yang enak, pokoknya terenak di satu kota misalnya, apa yang jadi khasnya itu. Iya, mangkal di alun-alun, mungkin mangkal di tempat wisata, mangkalnya di tempat kuliner, laku begitu. Tapi coba bawa di dalam liang lahat, pasarkan tuh makanan yang laku keras itu di dalam kuburan. Mungkinkah ada yang beli? Sama kata ulama, coba nyalakan api di tengah lautan, ya, di tengah lautan. Padahal sifatnya api itu kan air mati. Gitu, pemirsa. Ini ulama ngajak mikir. Demikian juga pemirsa rahimahullah, orang kalau pengen ampunan Allah, mestinya yang dia lakukan bertobat. Bukan terus-menerus maksiat, terus mengharap ampunan. Orang yang punya harapan ingin ridho Allah, ingin ridho Allah,
ingin bonus berupa surganya Allah, maka yang harus dilakukan adalah apa? Giat beramal soleh. Termasuk di dalamnya beramal soleh itu adalah berjuang untuk menegakkan hukum Allah, syariat Allah yang hari ini dicampakkan. Bahkan bukan cuma dicampakkan, dimusuhin, difitnah, itu hukum Allah. Begitu harusnya. Ada orang selalu ingin cinta Nabi, rindu Nabi, mengharap syafaatnya Nabi. Tapi Nabi sekedar dipuji fisiknya, gak pernah dipuji sunnahnya, gak pernah diteladani sepak terjang perjuangannya. Maaf, itu orang kayak bisnis di dalam kuburan itu, Pak. Itu seperti orang menyalakan api di dalam dasar lautan. Sekali lagi, pada sifatnya api kena air mati. Begitu pemirsa. Masya Allah. Bahasanya sederhana dari ulama ini ya, dari kitab Hikam ini. Sederhana bahasanya, tapi maknanya luas sekali. Intinya, jangan bertindak bodoh. Demikian pemirsa rahimakumullah, untuk pengajian kita malam ini, pertemuan kita malam ini, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Mohon doanya dari pemirsa, sahabat Al-Fakir ya, yang tiap hari kita sering ngobrol di FB ya, jalin silaturahim, berbagi informasi. Mohon doanya. Kalau siang kita ngobrol yang lain-lain yang manfaat ya, yang manfaat tentunya juga ya, dengan materi ngalor ngidul ya, tapi bukan berarti ngalor ngidul nggak jelas judulnya, tetap ada kaitannya dengan persoalan keumatan. Nah, khusus untuk jam malam ya, saya ingatkan lagi kepada sahabat sekalian, setiap malam insya Allah jam 22.00 sampai jam 22.45 ya, kita ngaji kitab Al-Hikam insya Allah dari awal sampai akhir setiap malam, kecuali malam Rabu, malam Kamis. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza kepada teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang telah berkenan membersamai Al-Fakir dalam kajian kitab Al-Hikam ini. Insya Allah kita besok saling sapa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.